Cari perempuan yang paling cantik, kita bisa tunjukkan kelemahan fisiknya. Misalnya dia ganteng di mukanya tapi perutnya agak itu kan menunjukkan bahwa di sininya lumayan tapi bawahnya agak kurang. Nah, itu kan karena kita menyadari kita nggak sempurna Nabi Muhammad SAW. Sementara Nabi Muhammad SAW bukan cuma di wajahnya, bukan di rambutnya, tapi juga sampai di dagunya, pundaknya, dadanya, kemudian ke perutnya, terus sampai ke ujung kakinya. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa kita ini bersyukur. Kita punya panutan, punya contoh, punya teladan yang sempurna. Karena gini, umat lain nggak punya. Ayo mau diadu silakan. Agama apapun, cari tokohnya. Isme apapun, cari tokohnya. Ya nggak usah bahkan kalau beberapa isme itu nggak usah disandingkan ke Nabi Muhammad SAW, terlalu jauh lah. Ya, dengan yang lain yang di bawahnya aja nggak masuk ya. Coba cari isme-isme yang sering berkembang. Mau sekularisme, pluralisme, komunisme, Zionisme, macam-macam yang isme-isme itu, baca kehidupannya. Ada yang bayangkan dikatakan sebagai pakar pendidikan anak. Dia sendiri orang yang selama ini kurang mendapat kasih sayang dari orang tuanya. Lalu kemudian berangkat dari keadaan yang dialaminya, mencoba mencari, lalu kemudian menemukan teori bagaimana pendidikan anak, tapi dia sendiri berangkat dari keluarga yang tidak menggembirakan. Terus ada yang ada tokoh yang tadi tokoh yang membawa isme tertentu. Ada yang punya penyakit kelamin, ada yang kemudian melakukan kekerasan kepada anaknya, pada pembantunya, pada temannya. Pokoknya kehidupan tidak menggembirakan. Yang mau dicontoh apa? Maka silakan cari orang tokoh, misalnya tokoh apapun ya, mau sosialis, pluralis, termasuk komunis, Leninis, dan yang lainnya. Bisa cari Lenin, Karl Marx, atau saya membaca biografinya, pun menggembirakan sama sekali tidak menggembirakan. Baca biografinya dan silakan cari orang komunis yang sekomunis-komunisnya. Cari yang komunis yang kafah. Cari, tolong tunjukkan pada saya siapa orang komunis yang komunisnya kafah, yang nanti kehidupannya bagus dan menggembirakan. Nanti kalau ada yang tahu, setelah saya nanti di WA gitu. Kalau kita bisa tunjukkan, tadi Nabi Muhammad SAW itu bisa ditunjukkan. Mau tunjukkan apanya? Mau tunjukkan apanya? Kita bisa tunjukkan dan bisa tunjukkan sampai detik. Ini yang pertama. Yang kedua, menguatkan kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW, cinta kepada agama dan iman. Dengan mengenal sama itu jadi cinta. Kenapa? Semakin kita mengenal, ternyata semakin menggembirakan. Nah itu bedanya. Kalau Nabi Muhammad SAW, ketika kita pelajari, semakin kita belajar, semakin kita mendalami, karena semuanya setelah dipelajari semakin menggembirakan, semakin menunjukkan kesempurnaan, maka kita semakin cinta. Sebaliknya, kalau yang lain bisa jadi setelah kita kenal, malah justru tidak menggembirakan. Apalagi kalau tokoh itu hanya direkayasa karena pencitraan. Kelihatannya menggembirakan, begitu setelah didekati, tahu lebih jauh, lebih banyak, wah, lebih enak kemarin, gak tahu malah gak apa-apa ya, gak menggembirakan begini. Semakin tahu malah semakin tidak menyenangkan. Nah, Nabi Muhammad SAW enggak. Silakan nanti belajar Sirah Nabawiyah dan cari buku apapun tentang Sirah Nabawiyah yang semakin dalam, semakin detail, semakin lengkap, semakin utuh, pasti menggembirakan, pasti menyenangkan dan menambah kecintaan kita. Kita semakin kagum, ya Allah ya, luar biasa ya Nabi Muhammad SAW, seperti itu. Nanti saya sebutkan beberapa contoh bahasanya. Berikutnya, nah ini untuk meneladani, mengikuti sunnah dan jejak Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ingin meneladani, ya kita kenali sama ya. Kita misalnya ingin mencontoh bagaimana beliau mendidik anak. Ya, lihat kehidupannya, bagaimana beliau mendidik anak-anak sampai anaknya menikah.
Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Sampai setelah menikah pun putrinya pernah konsultasi, ingin punya pembantu karena banyak kerjaan rumah tangga yang ini dan itu. Terus, nah itu kita dapatkan bukan cuma waktu masih kecil, sampai ketika sudah berumah tangga kita dapatkan itu semua. Nah itu bisa dicontoh. Nah semakin banyak contoh, semakin banyak kita mampu mempraktekkan. Sekarang ini salah satu kelemahan rumah tangganya generasi milenial, rumah tangga muda ya. Apa istilahnya, abi umi muda ya, artinya ayah ibu yang muda-muda yang baru menikah setahun 2 tahun ya. Salah satu kelemahan yang umum dialami oleh keluarga seperti ini adalah kurangnya teladan yang mereka ketahui, baik dari orang tua mereka, apalagi dari Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita tanya pada mereka, gimana mendidik anak itu? Sekarang alhamdulillah anak saya sudah 3 bulan. Oh ya, terus gimana? Setelah 3 bulan, iya, ya nggak punya gambaran yang jelas dan mau anak ini biasa jadi apa? Ya saya perdengarkan Quran aja, terus begitu selesai. Apa lebih perdengarkan Quran kemudian selesai? Kita bukan mempersoalkan memperdengarkan Quran, tapi kemudian apakah dengan cara begitu sudah selesai mengajarkan? Kan nggak selesai. Artinya ini mengajarkan apa dan kapan diperdengarkan? Kan nggak mungkin sehari, pokoknya seharian kita perdengarkan Quran aja terus dan nggak dengar yang lain. Apa begitu caranya? Nah itu kan contoh kuaton ya, nggak ada ilmunya, pokoknya yang penting Quran kan bagus ya. Iya, tapi ya ada ilmunya juga. Dulu ulama-ulama apa ngajarnya begitu? Apa ulama-ulama praktekkan mendidik anak begitu? Apakah itu yang diajarkan Nabi SAW? Kebanyakan kita nggak punya ilmunya. Kebanyakan kita nggak punya ilmunya. Kemarin itu saya setelah satu pesawat dengan ada salah seorang ini ustadz muda yang sekali cukup viral dan biasa ngisi di acara-acara hijrah pes semacam. Kalau lihat Instagramnya dulu followernya 1 juta. Saya kemarin tanya, masih 1 juta? Berkurang nih 900.000 sekian. Oh itu masih banyak. Terus lalu cerita, alhamdulillah sekarang ini anak saya sudah nenek pertama dan nah begitu beli dokter. Nah kemudian ketika saya gimana rencana program mendidik anak ini, ya saya coba tanya-tanya, tapi umumnya tidak punya panduan yang memadai bagaimana mendidik anak. Gak usah yang rumit-rumit lah, ngajari bahasa. Kira-kira ada kayak ilmunya ngajari bahasa anak itu? Gimana cara ngajari bahasa? Kapan diajari? Terus diajari apa? Terus berapa banyak? Tentu supaya kemampuan bahasa anak baik. Kan salah satu kelemahan kita ini orang Indonesia, tapi kalau berbicara di depan orang susah. Sampai ada pelatihan public speaking, padahal ngomong bahasa Indonesia, cuma ngomong aja, bicaranya susah. Padahal pakai bahasa Indonesia kan? Atau nggak usah pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa silakan. Itu malah lebih susah lagi tuh. Suruh bicara pakai bahasa Jawa ya, waduh ini bahasa Jawa agak karuan, campur kasar halus, wah ini rusak semua. Nah, nggak jelas. Bahasa Jawa nggak bisa, bahasa Indonesia nggak. Bahasa Inggris lebih gak bisa lagi. Bahasa Arab, wah lebih parah lagi, lebih gak bisa lagi. Terus bahasa apa yang bisa? Nah, ada yang gak punya ilmunya. Saya sempat baca artikel sebuah jurnal, ternyata ada yang meneliti anak itu pada usia tertentu dikenalkan bahasa sekian ratus kosakata. Naik lagi ke usia berikutnya, tambah lagi 1 sekian ratus. Naik lagi, tambah lagi. Sampai pada usia tertentu 400 kosakata perlu dikenalkan. Gimana caranya? Nah itu tidak ada caranya tersendiri.
Salah satu di antaranya adalah ketika anak pada usia belum bisa berbicara tapi sudah mulai mendengar. Karena telinga terbuka terus ya, meskipun mata menutup, telinga buka. Nah, makanya salah satu karunia yang patut disyukuri oleh para bapak adalah ketika ibunya cerewet. Karena lebih banyak ngomongnya. Jadi banyak ngomong tapi cerewetnya cerewet untuk ya baik ya. Nah, ketika banyak kosakata yang dikeluarkan oleh sang ibu kepada anaknya pada saat memandikan, pada saat menggantikan pakaian, pada saat pipis, ganti popok, pada saat pada saat pakai bedak, pakai minyak, mulutnya bicara itu bermanfaat bagi sang anak. Karena apa? Karena anak mendengar beberapa kosakata. Bayangkan kalau seandainya ibunya itu hemat berbicara, jadi pas begitu anaknya nangis, dia cuma dibuka, terus mingkem aja deh. Ganti popok tuh mingkem, nggak ngomong apa-apa ya. Kan kasihan anaknya. Dapat kosakata kapan tuh? Nah, ibunya nggak pernah ngomong, diam aja. Tapi begitu kan apa? Ganti popok sambil mulutnya sambil ganti mulutnya mengucapkan beberapa kosakata. Oh ya Allah, anakku ini tak ganti popoknya. Seperti saya akan berbicara. Pipis ya, jadi padahal yang diajak ngobrol nggak bisa merespon, tapi dia kenal popok, pipis, ganti. Jadi ada kosakata yang mulai didengar. Nah, coba anak yang seperti itu tunggu setahun. Nah, itu biasanya kemampuan bahasanya agak baik. Nah, sayangnya begini, karena kita tidak punya ilmu, kita coba-coba. Makanya kadang-kadang anak pertama itu jadi korbannya. Karena dicoba agak berhasil. Anak kedua sudah agak baik karena pengalaman korbannya anak pertama. Anak ketiga lebih bagus lagi karena dua korbannya sudah mendahuluinya. Anak keempat lebih bagus lagi. Anak kelima tambah bagus lagi karena pengalaman yang 4 anak ini. Jadi akhirnya anak kelima sudah bagus. Nah, tapi kita kayaknya begitu. Kalau bisa ada ilmunya untuk ini. Nah, kemudian manfaatnya belajar sama itu adalah berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ingin cari contoh sabar, ya sabarnya Nabi Muhammad SAW. Di Taif belum diperlakukan seperti itu, dia nggak balas. Beliau waktu hijrah kan mau dibunuh. Begitu ada kesempatan dengan bawa pasukan besar masuk kota Mekah, Fathu Makkah, balas nggak? Nggak balas. Dan yang menarik, lagi-lagi menggunakan kisah, bukan menggunakan teori ini dan itu enggak, tapi kisah. Saya akan melakukan kepada kalian seperti yang dilakukan oleh siapa? Nabi Yusuf alaihissalam kepada saudara-saudaranya. La tasriba alaikumul yaum. Nabi Yusuf memaafkan saudaranya sudah berencana bunuh dan tidak dibalas. Padahal bisa balas. Ini penguasa. Jadi kalau suruh pasukan langsung habis. Enggak, beliau enggak balas. Nabi Yusuf tidak melakukan itu. Nabi Muhammad SAW mengatakan, saya melakukan seperti yang dilakukan Nabi Yusuf AS. Masuk Fathu Makkah, tidak ada pembantaian. Padahal itu bisa, kalau melakukan pembantaian bisa. Tapi beliau tidak melakukannya. Itu bukan akhlak. Lalu beliau cerita dasarnya kisah. Sehingga kisah itu kalau semakin banyak mengisi kepala kita, akan semakin banyak bahan untuk menjadi pertimbangan dalam buat keputusan dan tindakan. Maka sering-seringlah mengisi kepala kita dengan kisah. Tapi kisahnya baik-baik ya. Kisahnya yang benar juga. Karena kisah Quran itu disifati dengan kata Syekh Utsaimin di antaranya asdaqul qasas, kisah yang paling benar. Kemudian juga anfa'ul qasas, kisah yang paling bermanfaat. Jadi jangan mengkisahkan sesuatu yang kadang nggak jelas atau nggak benar. Yang contohnya si kancil mencuri maling kundang. Ya. Kancil itu makannya timun loh. Rumput. Nah kok mencuri timun tuh untuk apa timunnya? Pilotis. Ya. Si kancil mencuri timun
kata mencuri juga jadi masalah kalau kita tidak jelaskan kepada anak. Sebab setelah besar dia tidak menganggap mencuri itu adalah perbuatan jahat. Bahkan jangan-jangan terinspirasi karena kancil itu ternyata binatangnya cerdik ya. Kan cerdik, wah bahaya kan kalau kita mengatakan mencuri lalu kemudian malah jadi terinspirasi. Ini contoh binatang yang cerdik. Nah ketika kecil mencuri timun, sudah besar mencuri uang triliun. Nah kita kayak begitu. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian syama'il merupakan manhaj bagi siapapun yang akan menapaki jalan istiqomah. Nah berikutnya, sekarang kita lihat penulis tentang syama'il itu banyaknya luar biasa. Jadi ilmu tentang syama'il ini sudah ada sekitar 1200 tahun yang lalu. Nah ini menambah kebanggaan kita. Yang kita bahas, yang kita bicarakan ini bukan barang baru. Ini sudah dibahas oleh ulama sejak 1200 tahun yang lalu. Ini ada Imam Abdullah dari Wahab bin Wahab al-Asadi, wafatnya tahun 200. Sekarang kita 1444. Berarti 1244 tahun yang silam beliau sudah wafat. Itu sudah wafat. Hadirin berarti nulisnya sebelum itu kan? Sebelum wafat. Kemudian ada lagi Imam Abdul Hasan, ada Imam Al-Warraq. Nah, ini judulnya macam-macam. Ada Akhlakun Nabi, Sifatul Akhlakin Nabi. Ini saya persingkat karena waktunya. Nah, ada yang paling populer. Ini yang paling populer. Bukunya sampai ke kita. Abu Isa, ya Abu Isa, Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi. Wafatnya tahun 279. Bukunya berjudul Syama'il. Sekarang kalau yang punya HP buka di HP-nya, di mesin pencari yang namanya Google, masukkan kata kunci dengan tulisan SYAMAIL buku, maka yang akan muncul bukunya siapa? Karya Imam Tirmidzi. Karya Imam Tirmidzi. Penerbitnya baik yang dari Solo maupun penerbit yang lain, bukunya Syama'il karya Imam Tirmidzi. Beliau wafat tahun 279. Dari sekitar 1200 tahun yang lalu. Bukunya sampai ke zaman kita sekarang. Nanti di bagian akhir saya tunjukkan daftar isinya. Karena kalau kita bahas bukunya panjang nggak mungkin ya. Tapi kita paling tidak tahu daftar isinya bahas apa saja. Buku Syama'il yang tadi ditulis oleh imam yang hidup di tahun 200-an, wafatnya 279. Imam Tirmidzi yang nulis Sunan Tirmidzi yang kita kenal. Nah buku-buku yang lain saya lewati, ini banyak yang jelas buku-bukunya jadi rujukan. Selain di buku Syama'il, ada juga di buku-buku yang lain yang membahas tentang Syama'il. Misalnya di Sahih Bukhari ada Kitabul Libas, Kitabul Adab, Kitabul Istidlal, membahas tentang Syama'il. Di Sahih Muslim ada Kitabul Libas wa Zina. Libas itu bicara tentang pakaian, zina itu perhiasan. Kemudian Kitabul Fadail, Kitabul Birri Wasilah wal Adab, juga membahas tentang Syama'il. Kitabul Zuhd wal Raqaiq juga membahas tentang Syama'il. Jadi Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada, Sunan Abi Daud. Lihat, bayangkan di Sunan Abi Daud sampai lihat judulnya Kitabul Libas, Kitab tentang pakaian, Kitabul Tarajjul. Kitab khusus di Sunan Abi Daud membahasnya tentang apa? Nyisir rambut. Bagaimana Nabi SAW nyisir rambutnya itu kanan dulu, pak kiri, depan ke belakang. Terus kalau nanti motong rambut bagaimana? Kemudian kita Khatam, bicara tentang cincin Nabi Muhammad SAW. Kita Adab, bicara tentang adab-adab yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah ini banyak tidak kita sebutkan karena biar sangat panjang. Nah selanjutnya ini contoh buku-buku sampai lihat ulama di tahun ini, ada contohnya ini Imam Ibnu Katsir di tahun 774 beliau wafat, juga pernah menulis beberapa bahasan yang ada hubungannya dengan Syama'il, dan juga Nasir Nabawiyah. Ibnu Qayyim yang wafat 751 juga menulis tentang Sirah Nabawiyah, termasuk dalam tentang Syama'il. Intinya
itu ditulis oleh para ulama sejak ratusan tahun yang lalu, bahkan sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu. Pertanyaannya, apa yang istimewa dari syama'il? Yang istimewa itu adalah ini, yang di dalam kotak. Dia istimewa karena berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa istimewa? Karena dikaitkan dengan Nabi SAW. Kalau bicara rambut itu biasa, tapi kalau yang dibahas rambut Nabi Muhammad SAW jadi istimewa. Bahas cincin itu biasa, tapi kalau yang dibahas cincin Nabi Muhammad SAW jadi istimewa. Bahas apa lagi? Apa? Pakaian. Pakaian biasanya semua punya pakaian, dan pakaiannya biasa-biasa aja. Artinya tidak terlalu istimewa. Tapi ketika dibahas pakaian Nabi Muhammad SAW jadi istimewa. Bahas mangkok, bahas gelas, bahas pedang. Karena yang dibahas pedang Nabi Muhammad SAW jadi istimewa. Karena di dunia ini pedang banyak dan biasa aja. Tapi kalau pedang Nabi Muhammad SAW, nah itu baru istimewa. Nah, keistimewaan syama'il itu di situ. Nah, selanjutnya kita coba mengenal Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmidzi. Nah, Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmidzi ini ada yang menamakan judulnya bukunya Syama'il Nabi. Kenapa seperti ini? Karena Imam Tirmidzi tidak memberi judul bukunya. Lalu ulama mencoba menyimpulkan namanya apa? Syama'il Nabi atau Syama'il An-Nabawiyah atau Syama'il Muhammadiyah atau Syama'il Nabawiyah wal Khosa'il Mustafawiyah. Ini pendapat-pendapat yang muncul di kalangan ulama tentang namanya. Nah, sekarang dia istimewa kenapa? Karena ditulis oleh ulama yang sudah usianya atau hidupnya lebih dari 1200 tahun yang lalu, atau sekitar 1200 tahun yang lalu. Nah, saya akan coba tunjukkan bab-babnya dalam Syama'il. Ini bahasan terakhirnya. Babnya ini, apa isi babnya? Ini isi Syama'il karya Tirmidzi. Yang pertama tentang fisik Nabi Muhammad SAW. Jadi postur tubuh beliau, cara beliau berjalan, kemudian bagaimana telapak tangannya, bola matanya, lingkaran bola matanya itu hitam atau biru, coklat, dan warnanya hitam. Terus hidungnya, bibirnya, giginya, ya, kan tentu istimewa ya. Orang sampai usia 60 tahun dengan kalender Masehi atau Miladiyah, atau 63 tahun dengan kalender Hijriah, giginya masih utuh. Sekarang saya tanya di antara yang hadir ini, yang sampai sekarang belum pernah sakit gigi siapa? Oh ini, di depan ini, dengan dua ini, belum pernah sakit Pak. Bolong, kemudian gigi gusi berdarah atau bolong tapi nggak sakit. Oh, bolong tapi nggak sakit. Sama bolong. Iya, nggak, kalau bolong kan berarti bermasalah giginya. Kalau Nabi SAW itu nggak sampai, nggak, ya bolong ya enggak, tergusi kalau sudah, ya pokoknya penyakit gigi lah, macam-macam kan gitu. Tapi yang paling umum kan gigi berlubang. 80% masyarakat Indonesia. Ya masalah gigi berlubangnya dikit, terus agak sakit sekali, itu urusan kedua. Tapi berlubang itu bermasalah. Ya. Hanya yang penting giginya ada yang beres. Atau gusi, ada gusinya berdarah, macam-macam lah. Gigi Nabi Muhammad SAW sempurna sampai akhir hayatnya, utuh, dan yang pecah, yang patah cuma satu. Itu pun karena di perang Uhud. Karena di perang Uhud serangan begitu gencar, kemudian ada satu serangan yang mengenai gigi beliau. Gigi yang patah sebelah mana? Ini gigi taring sebelah kanan atas, sampingnya yang atas. Ini yang patah. Jadi patah karena itu serangan di perang Uhud. Jadi bukan karena memang malas gosok gigi atau kurang merawat gigi, bukan. Tapi karena ini pertempuran sehingga patah.
Satu itu aja. Yang lainnya tetap utuh dan tetap sehat. Nah, ini istimewa kalau cuma dua. Ini yang lain, ada ibu-ibu ada yang giginya baik-baik saja. Kerobok. Atau sering ke dokter gigi gitu. Diganti mas. Nah, ini untuk menunjukkan bagaimana sempurna beliau. Cuma bahas gigi saja sudah kemana-mana. Ini fisiknya. Kemudian tanda kenabian ada di sebelah sini. Ada tanda kenabian berwarna hitam. Kemudian rambut. Nah, rambut Rasulullah SAW itu pembahasan rambut baik yang ada di sini maupun di beberapa buku yang lain itu membahas mulai dari warna rambutnya. Rambut beliau warnanya apa? Bukan. Bukan. Indonesia. Pirang, bukan. Putih bukan. Boleh bukan. Ikal. Warna ini ya. Merah, oh bukan. Rambutnya sangat hitam. Ya. Jadi sama dengan enak dengan wena itu kan beda. Sangat hitam. Indah bu. Nah, ternyata ini ya, coba lihat di nomor 3 rambut, terus kemudian nomor 5-nya uban. Sangat putih. Rasulullah SAW. Nah, terus gimana nih? Dibahas tentang uban di Sunan Tirmidzi, di Syama'ilnya Imam Tirmidzi ini, Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmidzi, disebutkan riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa saya menghitung jumlah rambut putih yang ada di jenggot dan kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Ini luar biasanya, detailnya luar biasa, dan dengan sanad yang sahih, bukan hadis palsu, bukan ceritanya nggak jelas sumbernya. Ini jelas sanadnya itu disebutkan oleh Imam Tirmidzi dan bisa diketahui satu persatu biografi siapa yang meriwayatkannya sampai Anas bin Malik. Kita tahu ya, Anas bin Malik kan pembantu Nabi SAW, tinggal di rumahnya. Jadi sangat akurat. Dan beliau mengatakan saya menghitung. Artinya ini bukan dari orang lain, ini hitung langsung. Pas turun. Berapa jumlahnya? Ada yang pernah dengar? Ada yang 3, ini 2, 4. Anas bin Malik mengatakan jumlahnya 14 helai. 14 akuratnya. Nah itu yang tadi kita sampaikan, detailnya luar biasa. Jadi kalau 14 terus rambutnya ya, Sangat hitam. lebat, kemudian cuma 14, berarti kan sedikit sekali, bahkan sangat sedikit sekali. Ya hampir gak kelihatan kalau cuma 14. Dan itu sampai usia berapa? 60. Dan yang membuat beliau rambutnya putih atau beruban karena apa? Memikirkan akhirat. Makanya dalam Al-Quran Allah sebutkan pada hari kiamat itu akan ada orang-orang yang anak-anak saking takutnya memikirkan akhirat itu sampai Allah jadikan apa? Wildan, anak-anak jadi apa? Syibah. Menjadi apa? Menjadi berubah. Karena apa? Karena saking takutnya dengan kiamat, memikirkan tentang hari akhir. Nah sekarang kita ini kan perubahannya nggak mikir hari akhir. Kurang nutrisi. Bahkan jumlah rambut putihnya sudah mengalahkan jumlah rambut putihnya Nabi Muhammad SAW. Tapi mikir akhiratnya kayak jarang-jarang mikir akhirat. Nah ini rambut putihnya. Kemudian bicara rambut sampai cara nyisirnya. Tentang cara nyisirnya. Berarti bicara juga tentang sisir, tentang cara nyisir. Dan cara nyisir beliau bukan hanya cuma beliau nyisir dengan, tapi juga termasuk yang beliau lakukan adalah beliau pernah secara sengaja menyodorkan kepalanya, kemudian disisir oleh siapa? Istrinya. Istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Itu termasuk sunnah. Maka ini kepada para bapak, pernah nggak disisir sama ibu, sama istri?
Kalau belum nanti setelah pulang ini kasih kepalanya sama ibu terus biar disisir rambutnya atau besok pagi disisir rambutnya sama. Ini bagian dari ingin ya. Oh nggak ada rambutnya ya nggak bisa. Nggak usah dipaksa kan. Atau diurus-urus ya deh. Nah tapi Tibetani hal lah. seperti ini ternyata kita dapatkan hikmah yang banyak. Ketika kita mengamalkan itu, hikmahnya agendanya adalah mengokohkan keharmonisan rumah tangga. Ya, harmonis itu nggak harus pergi jauh kemana-mana, kan juga bisa cukup dengan Sisiran. sisiran. Terus minum bareng, nonton bareng. Kan Aisyah dan Nabi SAW juga pernah nobar kan, pernah nonton bareng, olahraga bareng, banyak yang dikerjakan bareng-bareng dan itu untuk merawat keharmonisan rumah tangga. Nanti pembahasannya itu bukan di sini, tapi ini contoh-contoh bahasanya. Terus masih berhubungan dengan rambut. Tadi baru warnanya, terus bentuknya. Bentuknya apa? Ikar. Kalau Nabi Isa rambutnya apa? Keriting. Setengah bermanjang. Nah, lurus, terlurus, keriting. Nabi Isa alaihissalam rambutnya keriting. Rambutnya keriting, bukan lurus. Makanya Nabi Isa alaihissalam nanti akan turun di akhir zaman. Turunnya di sebelah timur kota Damaskus di waktu subuh, dan ketika beliau masuk ke masjid Sisiran. ada sisa butiran-butiran air wudhu di rambut kepala. Itu karena keriting. Kalau rambutnya lurus masuk kan nggak bisa. Ada butiran-butirannya. Ya begitu wudhu ya sudah langsung berbes gitu. Karena rambutnya lurus. Nah, itu bentuknya. Kemudian panjangnya. Jika nanti akan ada bahasanya di sini. Jangan sampai kemudian panjangnya rambut itu hanya cuma ngambil satu hadis lalu dikatakan ini yang sunnah. Misalnya Nabi Muhammad SAW pernah rambutnya panjang sampai Bahu. terus kemudian dikatakan ini yang sunnah. Sebentar, itu salah satu hadis. Hadis yang lain kemana? Nabi SAW pernah rambutnya sampai daun telinga. Hadis yang lain Nabi SAW pernah rambutnya sampai tengah telinga. Nah, hadis yang lain dikemanakan? Lalu kita mengatakan ini yang sunnah, lalu yang lain dan Yunah. Nah, itu salah cara menyimpulkan. Makanya kalau ini saran kalau ada di antara Bapak Ibu sekalian setelah ngajar ini kepingin baca langsung pembahasan dari buku ini, saya tidak menyarankan beli buku syama'ilnya. Tapi saya menyarankan beli syarah Syama'il Muhammadiyah. Syarah itu penjelasan. Supaya nanti jangan salah menyimpulkan. Syarah itu penjelasannya. Dan sudah ada terjemahnya. Sudah ada terjemahnya bukunya. Nah, ini dijual bebas di toko buku, ada yang online juga ada. Tapi syarah itu lebih baik dibaca daripada cuma hadisnya. Karena apa? Kalau syarah masih ada hadisnya. Kan gitu. Hadisnya lalu ada penjelasan. Kalau hadisnya aja Dan tentu ada saran. tidak ada penjelasannya. Jadi bagaimana caranya kita menyimpulkan? Coba kayak dari hadis tadi. Bagaimana kita menyimpulkan tentang rambut? Sementara beliau pernah ketika umroh, pernah saat umroh haji gundul, pernah sampai setengah daun telinga, sampai ujung daun telinga, sampai sebahu. Yang sunnah yang mana? Ini kan menyimpulkannya nggak bisa menggunakan satu hadis lalu mengabaikan hadis-hadis yang lain. Atau caranya menyimpulkan bagaimana? Kok bisa yang satu dibilang sunnah, yang lain enggak? Kemudian kalau kita ini sebaiknya pakai yang mana? Kan itu harus ada tuntunannya, ada panduan. Nah itu contoh bagaimana kita mengamalkan apa yang ada di sini, tapi cara belajarnya yang benar, menggunakan cara penjelasan supaya kita paham ini bukan kesimpulan kita, tapi kita punya rujukan. Kata Syekh Utsaimin bahwa rambut itu mengikuti kebiasaan orang-orang soleh yang ada di tempat kita. Orang-orang soleh kita umumnya apa? Rambutnya pendek dan rapi. Pernah menemukan ada ulama mufti misalnya yang gondrong,
muftinya Saudi misalnya, muftinya Syekhul Azhar, muftinya Mesir, muftinya Jordan. Nah, kalau yang diustadkan dan bukan mufti, bukan ulama, ada yang betulnya. Tapi yang benar-benar ulama yang kita kenal di dunia ini sampai hari ini, rambutnya rapi, pendek. nah pendek. Itu berkaitan dengan panjang rambutnya. Kemudian nanti ada bahasan yang berhubungan dengan cara menyisir sampai ada semir rambut. Dan cara menyisir itu berhubungan dengan perawatan rambut. Nanti di bahasan cara menyisir, Profesor Dr. Abdul Razak Al-Abbad dalam Syarah Syama'il beliau menjelaskan tentang tuntunan merawat rambut. Rambut itu Allah karuniakan kepada kita, maka sebagai bentuk syukurnya adalah kita memuliakan rambut, kita rawat. Jadi gak boleh juga kita sembarangan lalu kemudian rambutnya gak diurus, rambutnya bau, rambutnya panjangnya gak beraturan, kemudian rambutnya gak dirapihkan, gak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Tapi juga jangan terlalu lama ya Bu ya, jangan lama-lama ngurusi rambut gitu. Jadi sampai di depan kaca kemudian nyisir tuh bolak-balik ya. Ya. Itu perlu dirawat, tapi jangan terlalu menghabiskan waktu untuk rambut. Boleh nggak ke salon? Ya boleh aja untuk perawatan rambut, tapi tadi jangan sampai berlebihan. Kemudian coba lihat judul-judulnya nih. Celak Rasulullah SAW, pakaian, kemudian kehidupan, lalu khuf. Ini saya lupa tadi bawa khuf dan cuci. Mudah-mudahan pada kesempatan lain bisa tunjukkan khufnya. Lalu sandal, cincin, cara memakai cincin, pedang, baju besi, kemudian helmnya atau topi perangnya. Jadi sejak dulu sudah ada, sudah dikenal ya, namanya topi untuk melindungi kepala, supaya nanti kalau ada serangan kena kepala, mau dan untuk pedang, tombak, panah dan yang lainnya tidak membahayakan kepalanya. Nah, kemudian sorban, kain sarung, kemudian cara berjalan. Nah, cara berjalannya seperti orang yang turun dari ketinggian dan tegak. Kemudian cara menutup kepala, cara duduk. Cara duduk Nabi SAW banyak. Ada duduk di atas kursi begini, dan ada duduknya modelnya apa? Sila. Ada duduk di atas seperti duduk di antara dua sujud. Lalu ada duduk namanya ikra. Ada duduk namanya kurfusol. Ada yang duduknya begini, Bersimpuh. apa namanya ini sebenarnya? Saya praktekkan di luas ya. Bisa naik ke sini. Ini kalau dinaik bisa nunggu ya. Ibu kelihatan nggak ya? Kalau nggak kelihatan ya. Gimana saya praktekannya di sini? Yang laki-laki aja, yang laki-laki. Oh ya laki-laki aja. Atau saya di tengah-tengah itu diperhatikan. Saya perhatikan ya. Saya ke tengah situ ya, biar menghilangkan ngantuk juga. Nah, ada yang duduknya begini. Ya itu sebagian dari cara duduknya Rasulullah SAW. Dan itu namanya ada namanya kursus, ada namanya kursus, ada namanya ik'a, ada beberapa istilah untuk duduknya Nabi SAW. Saya rasa cukup ini sudah cukup banyak bahasanya. Ada bersandarnya Rasulullah SAW ketika duduk. Ada dulu pernah duduk kami sadaran. Tapi bersandarnya Rasulullah SAW ketika berdiri. Maksudnya begini, kan ketika duduk jadi sebentar duduk. Nah, misalnya duduk ini, saya sama-sama duduk ngadep saya. Nah, duduk seperti ini, sama-sama duduk. Terus kemudian karena faktor usia atau karena kondisi tertentu, ketika bangkit dari duduk itu kemudian saya jalan begini, bertumbuh badan orang di dekatnya. Kadang-kadang kan kita bisa jadi karena dekat, akrab, kemudian mau berdiri itu sampai saya jalan, terus kemudian
Nah itu Nabi SAW juga pernah melakukan itu. Jadi artinya kalau kita bangkit dari duduk itu terus kemudian sambil bahasa Indonesia gojek Rambatan. rambatan ya, rambatan kemudian pegangan sama orang di samping kita, itu ada contohnya dari Nabi SAW. Ya, ya itu saya rasa cukup karena dan selebihnya ini cara makan roti, lauk pauk, kemudian ada buah-buahan, Sama cara ilmu. minum minyak wangi, ini Dan beberapa. Saya rasa cukup, saya kembalikan ke Terima kasih pada Ustaz Hamidi atas semua disampaikan. Wah, ini sangat menarik Bapak Ibu. Semoga nanti insya Allah akan disambung pada pertemuan selanjutnya nih. Lihat bagaimana nih pakainya cincin ini udah bener modern nih. Coba Ustaz, ini pakai cincin itu seperti apa Ustaz? Pakai cincinnya Rasulullah seperti apa? bisa Pak. Pertama kalau posisinya di tangan kanan atau kiri boleh dulunya. Artinya di kanan boleh, kiri juga boleh. Tapi kemudian mana yang lebih didahulukan? Nah ada beda pendapat dengan ulama. Sebagian ada yang mengatakan bahwa yang afdol itu ditempatkan di sebelah kanan. Dan kemudian cincinnya, sebagian riwayat ada yang menyebutkan bahwa beliau meletakkannya di jari. Ya, bukan di sini, dan juga bukan di tengah, dan bukan juga di jari telunjuk. Tapi, nah kemudian cincinnya tuh sekaligus jadi stempel. stempel ke Nabi. Stempel sehingga pada saat surat menyurat setelah selesai tinggal kemudian stempelnya begitu. Di fungsinya sekaligus sebagai stempel. Ini karena terlalu besar nggak jadi urusan. Ini kalau pas itu urusan ternyata terlalu besar ini. Ganti anggaran berarti. Baik, Bapak Ibu saudara berbahagia, matur nuwun, terima kasih kepada Ustaz Dr. Hamidi atas yang disampaikan. Mudah-mudahan Allah kita bisa memberikan kepada kita petunjuk jalan benar, jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan kenikmatan, bukan jalan orang-orang yang sesat, bukan pula jalan yang dimurkai. Mudah-mudahan hidup kita hidup yang manfaat dan akhir hidup kita mudah-mudahan husnul khotimah. Monggo Bapak Ustaz bahagia, kita tutup kajian malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.